Reputasi adalah landasan kekuasaan. Ciptakanlah reputasi yang tak bisa diserang. Senantiasalah bersikap waspada terhadap potensi serangan dan gagalkan mereka sebelum muncul. Halo teman-teman, selamat datang di channel Motivasi Cerdas. Kali ini kami akan membagikan ringkasan buku The 48 Law of Power, karya Robert Greene. Buku The 48 Laws of Power adalah penyulingan kumpulan kebijakan yang dikumpulkan dari tulisan-tulisan ahli strategi. Robert Greene menyaring 3000 tahun sejarah menjadi 48 hukum. Buku yang dirangkum dari banyak sejarah ini sangat asik dan relate dengan kehidupan kita saat ini, baik dalam urusan politik, usaha, maupun kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, pembahasan buku ini akan kami sajikan dalam beberapa video. Pastikan Anda menyaksikan seluruh videonya. Hukum ke-1. Jangan pernah terlihat lebih baik dari atasan Anda. Hal yang ingin ditekankan dalam hukum ke-1 adalah jangan melakukan tindakan yang mengalahkan pesona atasan Anda. Walaupun banyak orang yang bilang mereka ingin mempekerjakan karyawan yang lebih pintar dari dia. Bukan berarti ia mempekerjakan karyawan yang membuat ia terlihat bodoh. Ketika Anda menyombongkan pesona dan keahlian Anda di hadapan orang lain, apalagi bos Anda, itu adalah tanda bahaya. Ada suatu kisah di Jepang pada akhir abad ke-16, ada seorang penasehat kaisar yang paling difavoritkan dan paling terpercaya oleh kaisar tersebut. Namun, pada suatu hari, kaisar menyuruh pasukannya menangkap penasehat tersebut dan menghukum mati. Penasehat tersebut malah ditemukan sudah bunuh diri. Penyebab perubahan keberuntungan yang mendadak ini ditemukan di kemudian hari. Kaisar menyebut penasehatnya tidak tahu batasan. Ia menganggap mempunyai kedudukan yang sama seperti bangsawan lainnya. Ini adalah kesalahan yang tak termaafkan hingga ia membayarnya dengan nyawanya sendiri. Kisah lainnya, pada tahun 1500 di Faenza, ada seorang pangeran yang sangat tampan dan baik hati, sehingga ia memikat hati rakyatnya dengan pesona dan tingkah lakunya. Sedangkan kaisarnya di negeri itu, seorang yang terkenal dengan keangkuhannya. Mengetahui hal tersebut, sang kaisar dengan sifat iri dengkinya melemparkan pangeran tersebut ke sungai. Dengan posisi leher diikatkan sebuah batu yang menenggelamkannya. Lalu, bagaimana bila Anda mengetahui Anda lebih baik daripada atasan Anda? Lakukanlah kesalahan-kesalahan kecil yang tidak merugikan Anda dalam jangka waktu yang panjang. Mintalah bantuan dari atasan Anda terhadap suatu masalah. Jika Anda lebih pintar dari atasan Anda, tunjukkan sebaliknya. Jika gagasan Anda lebih kreatif daripada atasan Anda, katakanlah gagasan itu berasal dari dia. Jika pada dasarnya Anda lebih supel dan murah hati dibanding atasan Anda, hati-hatilah agar Anda tidak menjadi awan yang menghalangi pancaran sinar atasan Anda. Hukum kedua, jangan pernah terlalu mempercayai teman. Dalam buku ini, hukum kedua membagikan banyak kisah tentang pertemanan yang tak baik. Begitu pula dalam pertemanan politik maupun bisnis yang ada saat ini. Mereka berteman satu sama lain padahal mereka memiliki tujuan tertentu. Oleh karena itu, Anda harus selalu waspada terhadap pertemanan seperti ini. Karena mereka bisa saja sangat cepat menusuk dan mengkhianati Anda. Jika Anda ingin memiliki seorang musuh yang baik, pilihlah seorang teman. Dia tahu di mana dia harus menyerang Anda. Hukum ketiga, sembunyikan niat Anda. Jagalah agar mereka tidak tahu apa-apa tujuan dari tindakan Anda. Jika mereka tidak tahu apa yang sedang Anda lakukan, mereka tak akan mempersiapkan apapun. Sebagian manusia mudah diterka. Mereka mengungkapkan perasaan mereka, pendapat mereka, rencana, serta niat dengan alasan untuk merebut hati orang lain. Hal ini tentunya akan lebih banyak merugikan Anda, membuat Anda mudah ditebak dan tak disegani. Belajarlah dari orang-orang yang berperang. Rencananya tidak pernah diketahui kecuali oleh daerah yang telah luluh lantah. Hukum keempat, senantiasalah bicara lebih sedikit daripada yang diperlukan.
Semakin banyak kata-kata yang Anda ucapkan, maka Anda akan tampak biasa-biasa saja. Orang yang berkuasa membuat orang terkesan dengan jarang berbicara. Manusia adalah mesin interpretasi. Mereka harus tahu apa yang sedang Anda pikirkan. Ketika Anda mengendalikan dengan hati-hati apa yang Anda ungkapkan, mereka tak bisa menyelami niat atau makna ucapan Anda yang penuh dengan teka-teki. Hukum kelima, jaga reputasi. Reputasi adalah landasan kekuasaan. Ciptakanlah reputasi yang tak bisa diserang. Senantiasalah bersikap waspada terhadap potensi serangan dan gagalkan mereka sebelum muncul. Lebih mudah menangani hati nurani yang buruk daripada reputasi yang buruk. Hukum keenam, carilah perhatian. Jangan biarkan diri Anda tersesat di tengah gerombolan massa atau terlupakan, karena apa yang tidak terlihat pasti dianggap tidak ada. Dengan mempunyai perhatian, Anda akan mudah mengumpulkan banyak orang, mengungkapkan keinginan Anda, serta mudah mencari peluang usaha. Hukum ketujuh, mintalah orang lain bekerja keras untuk Anda. Hukum ketujuh ini menjelaskan cara bekerja dengan lebih pintar. Kita tak harus memiliki semua pengetahuan dalam bidang apapun. Dalam hal berbisnis, yang kita butuhkan adalah menggunakan pengetahuan kita untuk meminta orang lain bekerja untuk kita. Edison adalah contoh nyata dari penerapan hukum ini. Edison sesungguhnya bukan ilmuwan pemikir atau pencipta yang terlalu hebat. Ia pernah berkata, ia tidak perlu menjadi seorang ahli matematika karena ia selalu bisa mempekerjakan para ahli matematika. Itulah metode utama Edison. Edison adalah seorang pengusaha dan ahli publikasi yang mahir mengetahui tren dan peluang. Kemudian, mempekerjakan orang terbaik di bidangnya untuk bekerja keras untuk dirinya. Contoh nyata lainnya adalah kisah pelukis Peter Paul Rubens yang menciptakan satu sistem akibat banyaknya orderan. Ia mempekerjakan lusinan pelukis luar biasa. Ketika seorang klien penting mengunjungi studio miliknya, ia pun mengusir pelukis sewaan hari itu. Alhasil, klien tersebut takjub akan lukisan yang banyak dan menakjubkan dalam waktu yang singkat. Jangan pernah lakukan sendiri apa yang bisa dilakukan oleh orang lain untuk Anda. Belajarlah membuat orang lain bekerja keras untuk Anda dan juga terima pujian atas hasil kerja keras mereka, maka Anda akan terlihat memiliki kekuatan dan kekuasaan seperti dewa. Hukum ke-8, usahakanlah agar orang lain mendatangi Anda. Ketika Anda menyuruh lawan menghadang Anda, itu artinya Andalah yang memegang kendali dan memiliki kekuasaan. Hal ini akan membuat lawan Anda menelantarkan rencananya. Pencopet memanfaatkan ini dengan sempurna. Kunci dari mencopet adalah mengetahui kantong mana yang berisi dompet. Para pencopet yang berpengalaman sering melakukannya di stasiun, terminal, atau tempat-tempat yang sudah jelas bertuliskan "Awas copet". Bahkan, para pencopet dikenal sering memasang papan awas copet agar pejalan kaki yang melihatnya meraba kantong mereka untuk memastikan dompetnya aman. Bagi para perampok, kejadian ini seperti menembak ikan di sebuah tong. Satu keuntungan tambahan membuat lawan mendatangi Anda adalah membuat lawan gelisah dan bertindak tergesa-gesa sehingga banyak melakukan kesalahan. Hukum ke-9, raihlah kemenangan lewat tindakan, bukan perdebatan. Terkadang, tindakan kita jauh lebih berarti daripada kata-kata. Pelukan terkadang bisa mengungkapkan lebih dari yang bisa kita ungkapkan oleh kata-kata. Menyalahkan memang mudah, tetapi bila mana kita di situasi yang sama seperti mereka, belum tentu kita lebih baik dari mereka. Hukum ke-10, infeksi. Hindari orang-orang yang tidak bahagia dan sial. Yang dimaksud dalam buku ini adalah orang-orang yang mengakibatkan kesialan atau ketidakbahagiaannya sendiri akibat tindakan mereka yang merusak dan memberikan dampak buruk kepada orang lain. Seperti iri dengki, dendam, kemarahan yang terus berlanjut, maupun merasa bersalah tiada akhir.
Memang bagus jika kita bisa menolong, namun seringkali pola pikir merekalah yang akhirnya menyusup ke dalam diri kita dan mengubah kita. Hukum ke-11. Usahakanlah agar orang lain tetap tergantung kepada Anda. Untuk mempertahankan kebebasan Anda harus selalu dibutuhkan dan diinginkan. Dalam buku ini menjelaskan bila mana Anda ambisius, jauh lebih bijak bagi Anda untuk mencari pemimpin yang lemah, yang bisa menciptakan hubungan ketergantungan dengan Anda, menjadikan Anda sebagai kekuatannya, kecerdasannya, tulang punggungnya, maka sangat besar kekuatan yang Anda miliki. Jika mereka menyingkirkan Anda, seluruh kekuatan akan runtuh. Kekuasaan tertinggi adalah kekuasaan untuk membuat orang lain bertindak sesuai dengan keinginan Anda. Hukum ke-12. Pergunakan kejujuran dan kemurahan hati Anda. Bertindak jujur dan murah hati dengan hati terbuka pasti bisa meruntuhkan bahkan benteng orang-orang yang paling mudah curiga sekalipun. Hukum ke-13. Saat meminta bantuan, pancinglah kepentingan orang lain, jangan pancing belas kasihan. Jika Anda perlu meminta bantuan dari rekan Anda, jangan repot-repot mengingatkan tentang bantuan dan perbuatan baik Anda. Sebaiknya, jelaskan tentang keuntungan dia bila mana membantu Anda. Dia pasti merespon dengan sangat antusias. Hukum ke-14. Berperanlah sebagai seorang teman, bekerjalah sebagai seorang mata-mata. Di dunia kekuasaan, banyak orang mengharapkan mengetahui semuanya. Namun, pada kenyataannya, orang tak memberitahu semua gagasan, emosi, dan rencana mereka kepada Anda. Dengan mengendalikan ucapan mereka, mereka menyembunyikan bagian paling kritis dari karakter mereka, kelemahan mereka, motif mereka, serta obsesi mereka. Akibatnya, Anda tak bisa memprediksi langkah mereka. Untuk mengorek rahasia mereka, kita bisa bersifat ramah dalam hal perbincangan. Hal ini akan diam-diam dapat mengumpulkan informasi dengan sendirinya. Itulah beberapa hukum kekuasaan dari buku The 48 Law of Power. Kelanjutan dari ringkasan buku ini akan kami lanjutkan di video selanjutnya. Pastikan Anda menyaksikannya. Semoga hal ini bermanfaat. Silahkan tulis di kolom komentar manfaat apa yang Anda dapatkan dari video kali ini. Tetap semangat, selalu perbaiki diri. See you next time. Terima kasih.